kalau kalian di tempat gelap, kalian ribet untuk tekan tombol ini, kalian tinggal goyangkan saja, dia akan nyala. Ya, nyala ya. Halo, kembali lagi bersama saya Leo di channel Sezon. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai jam tangan Casio. Dan jam tangan Casio yang kali ini kita akan bahas adalah jam tangan Casio G-Shock GBD 200. Baik, sebelum kita memulai ke pembahasan jam tangannya, sekarang kita lihat dulu apa saja yang kita dapat ketika kita membeli jam tangan Casio G-Shock GBD 200 ini. Yang pertama, yang pasti kita akan dapat seperti biasa ya, adalah boxnya. Dan ini adalah box bagian luarnya. Ini tampilan seperti ini ya. Bagian atasnya ada bertuliskan G-Shock. Bagian depannya hanya G-Shock seperti ini. Bagian tampak samping polos. Belakang ada bertuliskan nomor serinya GBD 200 UU strip 9DR. Dan pada sisi satu lagi ini ada tulisan seperti ini ya. Ada barcode-nya juga. Dan pada tampilan bawah ada tulisan jam tangan Casio diimport oleh PT Gilang Agung Persada. Baik, itu adalah tampilan dari sisi luar box Casio G-Shock-nya. Kita lihat apa saja yang akan kita dapat pada sisi dalamnya. Baik, ini adalah manual booknya. Ada barcode-nya ya. Yang ini sama ini. Kurang lebih manual book juga ini sepertinya. Dan yang ini modulnya nomor 3506. Yang ini kartu garansi internasionalnya. Dan ini kartu garansi dari PT Gilang Agung Persada yang garansi sampai 2 tahun, smart warranty card yang memiliki chip pada kartunya ya. Oke. Lalu kita di sini juga dapat alamat service center ya, yang ada di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Dan sisi belakangnya pada kartu garansinya ada bertuliskan model, nomor seri yang harus diisi, dan tanggal pembelian. Oke, itu aja. Dan kita lihat pada sisi dalamnya satu lagi. Oke, ini box kalengnya. Oke, ini box kalengnya ya. Ini tampilannya. Oke, busanya. Dan ini adalah Casio G-Shock GBD 200. Oke, ini adalah jam tangan Casio G-Shock GBD 200. Casio GBD 200 menawarkan desain muka jam persegi dengan warna yang sesuai untuk olahraga paling ekstrim sekalipun. Casio GBD 200 merupakan Casio G-Shock yang salah satu paling tipis yang pernah ada. Celah sampingnya di bezel memungkinkan Anda melihat warna casing pada sisi dalamnya. Dan Casio G-Shock GBD 200 ini pun memiliki akses GPS smartphone melalui Bluetooth Anda untuk pengukuran yang presisi. Semua info penting di ujung jemari Anda, mulai dari jarak, kecepatan, tempo, hingga pembacaan putaran otomatis untuk memantau waktu lari dalam jarak tertentu. Layar juga menyertakan kalori terbakar, pelacak jumlah langkah, timer interval, dan timer putaran yang memastikan bahwa latihan Anda berjalan sesuai dengan rencana. Dan gunakanlah aplikasi untuk memeriksa log kehidupan dan riwayat aktivitas Anda. Casio GBD 200 ini memiliki fitur jam seperti world time, stopwatch, timer, alarm, hingga 4 alarm per hari, dan memiliki warna LED berwarna putih, dan memiliki kalender, fitur senyap yang dapat dinonaktifkan atau diaktifkan, memiliki fitur hemat energi, yang dimana layar dinonaktifkan untuk menghemat daya 3 jam setiap hari. Memiliki kalkulasian kurang lebih 15 detik per bulan tanpa fungsi modeling, dan memiliki fitur lainnya seperti format AMPM, mode pesawat, petunjuk waktu standar seperti jam, menit, detik, AMPM, bulan, tanggal, dan hari, pembuatan profil pengguna, getaran yang dapat dinonaktifkan atau diaktifkan juga, dan memiliki detail fitur sensor seperti data live log, tampilan data harian seperti jumlah langkah, tampilan data bulanan seperti jarak lari, dan data latihan maksimal 100 kali lari
atau maksimum 140 waktu putaran per lari, seperti jarak, tempo, dan pembakaran kalori. Baik, selanjutnya informasi dasar mengenai jam tangan Casio GBD 200 ini. Informasi yang kita bahas adalah informasi mengenai fisiknya, yaitu seperti casingnya memiliki dimensi 49,4 mm kali 45,9 mm dan memiliki ketebalan kurang lebih 15 mm, serta memiliki berat 58 gram dan memiliki bahan casing menggunakan bahan resin dan menggunakan tali rubber. Tali rubber yang digunakan adalah berwarna putih gading ya, dan memiliki lubang tidak bulat tapi persegi panjang seperti ini. Oke, dan memiliki konstruksi tahan guncangan, ketahanan air hingga 200 meter, serta memiliki masa pakai baterai hingga 2 tahun dan menggunakan baterai CR2032. Dan fitur sensor pada jam tangan GBD 200 ini juga cukup banyak, yaitu fungsi latihan tampilan jarak, kecepatan, tempo, dan nilai lain yang dihitung berdasarkan akselerometer. Waktu putaran, otomatis atau manual, jeda otomatis, pengaturan peringatan target seperti waktu, kalori yang terbakar yang dapat diaktif atau nonaktifkan, serta kustomisasi tampilan latihan seperti waktu berlalu, jarak, tempo, waktu putaran, jarak putaran, tempo rata-rata, kecepatan rata-rata, serta kalori yang terbakar. Jadi bagi kalian yang hobi jogging, hobi workout, ini sangat cocok untuk kalian semua. Karena didesain dengan fitur-fitur yang memiliki kelengkapan sensor yang cukup banyak ya. Dan ini backcase pada jam tangan GBD 200. Oke, backcase-nya menggunakan stainless ya. Dan ini sambungan pada tali ke casing ya. Jadi ketika pakai akan lebih nyaman. Dan bahannya juga halus. Dan pada buckle-nya tidak ada tulisan G-Shock ataupun Casio, polos. Dan pada tampilan depannya persegi seperti ini ya, dan memiliki tulisan G-Shock Start Live Protection display dan mode itu yang berwarna abu-abu. Dan ininya pun, tombol lampunya pun berwarna hitam tapi tidak hitam pekat ya, lebih ke abu-abuan. Dan ini ketebalan pada jam tangannya. Ini termasuk tipis untuk kategori G-Shock. Baik, sekarang kita akan mulai ke pembahasan cara mengatur jam tangan Casio G-Shock GBD 200 ini. Kita lihat fitur yang ada di dalam ya. Baik, sekarang kita akan bahas menu pada jam tangan Casio G-Shock-nya ya. Dengan cara tekan mode, kita akan masuk ke menunya. Ada workout, ada stopwatch, ada rekaman activity-nya, dan ini notification-nya jika sudah terhubung dengan handphone. Notification ini akan terhubung dengan aplikasi yang terdapat pada handphone. Tinggal download saja aplikasinya itu di G-Shock Move, atau tinggal saja langsung scan barcode pada manual booknya ya. Ini aja nih. Tinggal diakses saja, di scan barcode-nya, nanti akan langsung terhubung ke aplikasinya. Tinggal download saja. Baik. Kita tekan lagi, sekali lagi, ini akan kembali lagi ke jamnya. Nah, sekarang untuk tombol protection yang di bawah sini, itu ada tombol untuk lampu. Lampunya full ya. Tidak seperti pada Casio yang lain, pada sisi samping dia full. Nah, kalau Casio ini kan, Casio AE 2000 kan, ini kita tekan lampu, dia akan muncul hanya kecil di sini. Sedangkan kalau GBD 200, kita tekan, dia full, satu layar. Oke. Dan untuk mengatur jam tangannya, kita tekan saja displaynya. Nah, ini tampilan displaynya ya, tampilan layarnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau tampilan layar yang pertama itu adalah jam di negara kita atau yang kita settings. Terus ada bulan, tanggal, dan hari. Serta ada world time-nya di bagian atas ini. Ini UTC ya. Serta ada sama juga ada tanggal, bulan, dan harinya. Jika kita tekan display sekali lagi, itu ke tampilan berikutnya. Ini hanya jam di negara kita atau yang kita setting, dan ada hari, detik, dan tanggal dan bulan. Jika kita tekan sekali lagi, di sini ada daily step-nya ya.
jika kita berjalan sudah berapa langkah. Di sini ada nih. Ini untuk hariannya, serta ada jamnya, menit, hari, bulan, dan tanggalnya. Tekan sekali lagi displaynya. Dan di sini adalah yang monthly-nya, untuk yang bulanannya ya. Berapa kilometer jarak yang kita udah berjalan. Serta ada jamnya, bulan, tanggal, dan hari. Tekan sekali lagi. Oke, kita kembali lagi seperti semula. Untuk kita tekan start, itu kita akan masuk ke tampilan split time-nya. Kita tekan untuk memulai. Oke, di play. Tekan start lagi untuk off. Oke. Nah, di sini dia akan bertanya nih, ini akan mau disimpan atau dihapus atau dilanjutkan. Kalau tombol pada jam tangan Casio GBD 200 ini gampangnya gini ya. Untuk display dan mode, jika sudah masuk ke tampilan menu seperti ini untuk naik dan turun. Seperti ini ya, kita tekan mode, ini jatuhnya turun nih. Display kita jatuhnya naik. Oke, kita tekan saja delete. Oke, dan start dan lap itu fungsinya kalau start untuk enter atau on, lap untuk back. Oke, kita tekan delete, kita pilih delete lalu tekan start. Dan dia dengan loading. Dia akan hapus dulu ya datanya ya. Jika kalian mau save, mereka akan simpan ke rekamannya, rekaman activity-nya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, jika sudah selesai, kita langsung masuk ke setting jamnya ya. Kita tekan display sampai lama, sampai berkedip dan sampai bunyi. Oke. Nah, di sini ada menunya untuk settingan ini cukup banyak. Lebih mirip ke handphone sih sebenarnya untuk jam tangan G-Shock ini. Kita tekan bawah, itu kita mau turun ke bawah, itu tekan mode seperti yang saya bilang tadi. Oke. Jika kita mau kembali lagi ke atas, tekan atas. Ini tekan display, kita naik lagi. Untuk masuk kita tekan start. Untuk back itu tekan left. Nah, di sini ada indikator backnya ini ya. Nah, tekan saja itu untuk kembali lagi. Nah, sekarang kita mau setting ke jam tangannya, home time-nya ya. Kita tekan start. Oke. Di sini ada city dan di city, kita pilih city. Oke. Untuk negara Indonesia itu kita pakai GMT-nya Bangkok ya, negara Bangkok ya. Tekan lagi. Oke, setting complete. Saya tunggu. Kita kembali lagi, tekan left. Oke. Nah, kita tekan, kita pilih ke bawah, tekan mode, itu masuk ke time adjust time ya. Oke. Tekan start untuk masuk, dan ini untuk settingan lewat Bluetooth jika sudah dikoneksikan ke handphone. Dia akan langsung koneksi dan menyesuaikan. Tapi kalau kalian mau manual dengan cara seperti ini. Sebelum itu kita setting dulu MPM ya. Ini 12 dan 24 itu seperti saya udah bilang di video-video sebelumnya, itu hanya untuk menentukan kalian mau jam status yang itu 1 atau 13, seperti itu saja singkatnya ya. Tekan start untuk masuk dan kalian pilih. Kalau saya lebih suka 24 hour. Jadi nanti kalau jam 1 siang itu 13, jam 3 siang itu 15. Kalau misalkan kalau kalian pilih 12, itu jam 3 siang itu tetap 3, tidak akan jatuh ke 15. Jadi saya akan pilih ke 24. Kita tekan start. Oke. Nah, kita pilih, tekan atas display, pilih ke manual, tekan start lagi. Oke, sekarang kita sudah masuk ke settingan jamnya. Di bawah ini ada kursornya ya, di bawah 15, itu untuk setting jamnya. Saya misalkan sekarang mau setting di jam 4 sore. Jam 4 sore berarti 16. Saya ditambah ya. Oke. Sorry. Ini dikurang, kalau display tekan atas untuk nambahin ya, untuk naikin. Berarti jam 4 sore itu jam 16. Kita pindah dengan tombol start, pindahkan kursornya. Sekarang saya di menit misalkan 27, saya mau menambahkan 27. 24, 25, 26, 27. Oke, jika sudah tekan start lagi, itu akan masuk ke tahun. Setting juga sama, tekan display untuk menambah, tekan mode untuk mengurangi. Dan tekan start lagi, ini masuk ke bulan. Sekarang bulan 9 misalkan, saya tetap lanjut. Tekan 9, tekan start, pindah lagi. Sekarang misalkan di tanggal 2. Oke. Kalau kalian mau mengurangi ini tanggal 1 dan ini nambahin lagi tanggal 2. Oke. Jika sudah selesai, tekan start lagi sampai ada tulisan save and exit. Dan ini kita pilih nih. Kalau kalian sudah sesuai, tekan yes, pilih yes. Tekan start. Jika kalian belum sesuai, kalian tekan mode untuk turunin. Oke. Pilih no atau return, terserah lah. Ya.
Dan ini tekan lagi naik ke atas, saya pilih yes karena saya sudah benar pilihan saya. Tekan start untuk oke. Setting komplit. Oke. Dan jika sudah selesai, tekan left untuk kembali ke menu sebelumnya. Dan kita pilih lagi ke word time dengan pilih mode. Tekan mode untuk turun. Ini word time-nya kita setting pilih start. Kita pilih city. Nah, word time-nya kita mau menyesuaikan negara mana. Tekan mode saja turun terus. Kalian mau Dubai kah, Athens kah, Kabul, Karachi, Delhi, terserah kalian pilih yang kalian mau. Misalkan saya pilih negara mana ya? Misalkan Tokyo lah. Kita start kalau juga sudah. Nah, setting komplit. Dia akan menyesuaikan nanti. Oke, jika sudah tekan left kembali semula, tekan turun untuk kita melanjutkan ke alarm, setting alarm, tekan modenya ya. Jika sudah di posisi alarm, tekan start lagi untuk masuk. Nah, ini kita setting nih alarm nih. Kita mau di jam berapa, ada pilihan banyak sekali. Misalkan saya naik lagi, tekan ini. Misalkan saya mau di setting di alarm, tekan start. Nah, pilih untuk ini di on atau di off kan. Kalian bisa untuk mouse-nya. Jika kalian sudah, tekan start untuk pindah. Oke, kursor dipindahkan ya seperti tadi, sama seperti setting jam tadi. Untuk yang di awal, misalkan saya mau setting ini di jam 6, misalkan. Saya naikin ya. Jam 6 pagi ya. Oke. Dan jika sudah, tekan start lagi. Untuk pindah ke menit, misalkan kalian mau rubah, tekan saja display dan mode untuk naik turunkan. Jika sudah, tekan lagi, pilih yes or no, I'll return. Tinggal pilih kalian. Misalkan saya tidak mau nih ya, saya no. Oke, tekan start. Oke, jika sudah kalian kembali. Itu kalian bisa setting alarm hingga 4 alarm. Dan saya turun lagi. Nah, di sini ada profil. Ini bisa masukkan data kalian. Tekan start untuk masuk seperti berat badan, tinggi ya, kalian setting. Ini tekan naik turunnya. Kalian sesuaikan saja, tekan start untuk pindah. Ini naik turunkan lagi. Jika sudah, tekan start lagi. Nanti di sini pilih yes or no. Saya no. Ini hanya contoh saja. Dan kalian pilih jenis kelamin kalian, tekan start lagi, male or female. Jika sudah, tekan start lagi, setting complete. Kalian turun lagi untuk masuk ke settingan tanggal lahir kalian. Nah, ini kalian setting, tekan untuk nambah kurang ini tanggal 92 nih. 91, 90 misalkan tanggal lahir tahun kalian berapa, kalian sesuaikan. Tekan mode untuk pindah lagi, untuk mode untuk mengurangi, display untuk menambahkan tombolnya. Tekan di start lagi untuk pindah lagi. Jika sudah, tekan lagi. Nah, ini save or exit, save and exit kalian atur sendiri, mau ya atau no. Kalau saya pilih no. Oke. Dan ini reach-nya kalian pilih. Kalian di kiri atau kanan, kalian sesuaikan. Jika sudah, tekan start. Oke, di setting ini kan disesuaikan ya. Oke, turun lagi. Ini sudah selesai. Oke, sudah habis ya. Jika sudah selesai, kalian untuk mengatur untuk user profilnya, kalian tekan live lagi untuk kembali seperti semula ke menu sebelumnya. Nah, kita turun, kita pilih bit. Nah, ini operationnya untuk suaranya di on aktifkan, kalian pilih, saya pilih on, just start, setting complete. Nah, kita yang tadi belum ya. Satu lagi, oke, notificationnya kalian pilih start. Nah, ini mau dinyalakan semua notificationnya untuk berbunyi atau tidak, atau mau user ini dimana settingan bisa di handphone, kalian pilih, atau kalian mau dinonaktifkan untuk suara semua notifikasinya, seperti notifikasi yang tadi ada tampilan awal, seperti untuk email, pesan, seperti kurang lebih seperti itu. Kalian mau dinonaktifkan atau diaktifkan, itu kalian atur, atau mau custom user yang dimana kalian bisa setting di handphone nanti. Oke, jika sudah, tekan start saja untuk menyesuaikan. Jika sudah, tekan back kembali. Kalian turun ke bawah lagi untuk pilihan light-nya, untuk lampunya, kalian tekan start, masuk. Nah, ini bagian auto light-nya. Auto light-nya itu kalian klik start, dan di sini on atau off. Kalau saya lebih pilih on, yang dimana kalau kalian di tempat gelap, kalian ribet untuk tekan tombol ini, kalian tinggal goyangkan saja, dia akan nyala. Saya pilih on ya, nanti saya contohkan. Oke.
Hanya diguncangkan saja sedikit, itu akan nyala lampunya tanpa perlu di touch untuk bagian tombol lampunya. Dan durasinya kita atur. Oke, mau 1,5 detik atau 3 detik, kita pilih 3 detik ya, sedikit lebih lama. Oke, start sudah ya. Oke, kita back kembali, dan vibrationnya kita pilih start lagi. Ini operation, mau di on off apa enggak, ada vibrationnya, jadi ada getarannya. Saya pilih off, dan ini notificationnya pilih. Sama seperti untuk yang suara, kalian bisa pilih semua diaktifkan, semua notifikasi akan aktif bergetar, atau pilih semua notifikasi itu tidak bergetar sama sekali, atau pilih user yang dimana custom. Jika sudah, kalian start saja, misalkan off, setting complete. Jika sudah, tekan left lagi, kembali, notification, tekan bawah lagi ya, kita pilih. Nah, ini pairing untuk ke handphone. Karena saya tidak pairing, saya lewatkan saja. Di sini airplane mode, yang dimana tekan start saja. Kalian mau di on off kan? Kalau misalkan kalian lagi di pesawat, itu di off kan saja ya. Kalau lagi kalian di pesawat, di on kan saja. Kalau tidak pesawat, di off kan saja. Oke, kita pilih back. Pilih, tekan lagi, ini untuk phone find-nya, tekan start, karena tidak terkoneksi jadi tidak bisa. Pilih unit, tekan start lagi, kita masuk. Nah, di sini kalian bisa mengatur untuk seperti jarak, kalori kalian, berat dan tinggi. Ini untuk workout ya. Jadi kalian bisa atur sini untuk kilometer atau mile, kalian pilih. Misalkan saya pilih kilometer, klik aja. Settingannya, jika sudah tekan back, jika sudah kita pilih misalkan kalori, di sini ada kalori atau joule. Oke, kalian pilih untuk height-nya, sentimeter atau feet, disesuaikan saja. Nah, ini kilogram atau pound. Oke, jika sudah, tekan back lagi, kita turun lagi. Nah, di sini ada reset all. Jika kalian sudah selesai, jika kalian mau mengganti semuanya seperti semula, kalian tinggal tekan reset all aja. Pokoknya sama kayak handphone lah settingannya. Nah, ini regulatorinya, klik aja. Oke, back lagi. Oke, kita coba tadi. Kita sudah sampai mana tadi ya? Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai, kembali seperti semula. Nah, ini settingan yang tadi. Baik, ini jam sudah kita setting seperti yang saya infokan seperti tadi. Jam 16:34, berarti itu jam 4 sore, setengah 5 sore, dan tanggal 2 bulan 9 Friday. Oke, detiknya ada. Dan settingan yang saya pakai ini untuk displaynya, dia ada word time-nya. Jika kalian tidak mau, tekan display, dia ada 3 tampilan kalau nggak salah tadi. Ini tampilan keduanya, hanya jam yang kita gunakan, bulan, tanggal, sama hari ya. Tekan sekali lagi. Ini jika kalian yang hobinya jogging, workout, kalian mau melihat, bisa ini untuk daily-nya, untuk step-nya udah berapa langkah. Dan ini monthly-nya. Oke, ada, berarti ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk modenya kita tekan saja. Nah, ini workout itu kita bisa setting di aplikasinya. Kalau di sini kan total workoutnya itu bisa 10 ya, 10 menit. Sebenarnya bisa setting sampai 20 menit. Dan workout ini kita bisa atur, misalkan 5 kali settingan, yang dimana setiap 5 menit sekali itu dia akan pindah. Ini kan settingan satu nih, satu persatu. Kalian bisa setting sampai 5, yang dimana workout pertama, workout kedua, workout ketiga, sampai ke 5. Yang dimana workout pertama misalkan kita setting hanya 5 menit, workout kedua 5 menit lagi. Nanti ketika 5 menit dia akan pindah lagi ke workout kedua, 5 menit lagi. Jika sudah selesai lagi sesuai settingan kita, dia akan pindah lagi ke workout ketiga. Dan maksimum total itu bisa sampai 20 sebenarnya. Ini settingan di handphone bisa diatur. Oke, jika sudah, tekan mode lagi. Untuk menu berikutnya itu stopwatch, tinggal tekan aja. Untuk mulai, startnya ya, tekan off, dan left untuk reset. Kalau ini mas stopwatch sama kayak jam Casio pada umumnya sih untuk digital. Tekan lagi, ini activity-nya. Dia akan kasih lihat kalian waktu kalian untuk olahraga itu sudah berapa lama. Untuk jarak, ini bisa diatur semua, dan ini bisa disetting lewat aplikasi handphonenya juga. Tekan mode lagi. Nah, ini notification-nya.
Jika kalian sudah terhubung dengan handphone, dari kalender, email, pesan, dan telepon, itu kalian akan mendapatkan notifikasi. Jika di handphone kalian itu ada notif email, dia akan muncul. Biasanya untuk tampilan di awal pun, di sini pun dia ada indikator kecil, itu akan muncul kalau kalian punya pesan, seperti notifikasi pada handphone. Nah, dan biasanya pada jam tangan GBD 200 ini, notifikasi yang bisa ditampung itu sampai 10 notifikasi. Jika kalian sudah lewat, sudah melebihi dari 10, yang terbaru akan menimpa yang lama, yang paling lama. Dia akan bergeser-bergeser terus. Jadi kalau bisa, setiap ada notif, kalian lihat. Kalau kalian mau cek di jam tangan ya, kalau tidak, ya yang terlewat kalian bisa cek di handphone tetap seperti biasanya. Kalian tekan mode lagi aja, nah kembali seperti semula. Oke, ini lampunya ya. Oke, yang baik, ini ketika saya pakai jam tangannya dengan ukuran tangan saya yang kecil ya. Ini saya pakai di lubang 1, 2, 3, 4, 5. Lubang kelima, masih ada sisa 4 lubang lagi. Dan ini masih agak kendor karena saya tidak terlalu suka yang ngepres. Dan dipakai seperti ini. Kalau di tangan saya ya. Oke, sekarang kita coba settingan untuk lampu yang tanpa kita touch ya. Biasanya kalau lampu ini menyala ketika kalau misalkan ruangan pencahayaannya agak kurang. Jadi saya kurangin dulu cahayanya supaya bisa berfungsi. Bentar ya. Ya, nyala ya. Harus tempat yang gelap jadi kalian bisa nyala. Baik, inilah adalah jam tangan GBD 200-nya dan ini saya kasih lihat dulu aplikasinya. Nah, aplikasi yang kalian bisa download ini aplikasi G-Shock Move. Kalian tekan saja. Oke. Nah, di sini bahkan ada tampilan seperti last activity kita, last week, dan ini kasih lihat kita untuk jaraknya yang kita tempuh. Nah, terus ada next activity-nya, distance extend-nya, total time-nya yang kita dalam seminggu ini, langkah yang kita sudah berapa langkah menggunakan jam tangan ini atau olahraga, bisa lihat di sini. Kalori yang terbakar juga bisa lihat berapa banyak. Terus jaraknya pun kita bisa lihat. Oke. Terus kita tekan lagi ya. Nah, untuk yang ini ada analisisnya juga. Oke. Kita bisa lihat historinya. Dari jam, tanggal, bulan kelihatan semua. Dan di stand-nya juga bisa lihat night line-nya. Oke. Untuk more, nah ini bisa pengatur. Nah, user yang tadi saya bilang ini pengaturan user ya, profil, unit, live log-nya kalian bisa atur di sini semua. Kalian bisa menyesuaikan. Baik, cukup sekian informasi yang saya bisa bagikan mengenai jam tangan Casio G-Shock GBD 200 ini. Jika masih ada yang kurang informasi dari saya, mohon maaf. Bagi teman-teman yang mungkin mengetahui informasi lebih, bisakah di komen di bawah supaya kita bisa saling membantu, saling berbagi informasi. Dan cukup sekian informasi dari saya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan di like. Jangan lupa di share, diklik loncengnya, dan jangan lupa juga di subscribe. Supaya saya bisa lebih semangat untuk bikin konten-konten terbaru lagi ya mengenai jam tangan atau yang lainnya. Baik, saya Leo. Saya mohon undur diri. Terima kasih.